Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laude Muhammad Adam Nur. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengulas makalah saya dengan topik demokrasi di Amerika Serikat dengan merujuk pada model demokrasi yang dikemukakan oleh Aaron Liebhart. Jadi pada topik ini saya akan memberikan 2 poin pembahasan. Yang pertama, bagaimana model demokrasi yang dikemukakan oleh Aaron Liebhart, dan yang kedua, bagaimana pengaruh dari model demokrasi tersebut terhadap demokrasi di Amerika Serikat. Baik, saya akan langsung mengarah pada pembahasan yang pertama. Baik. Aaron Liebhart mempromosikan gagasannya tentang dua model demokrasi yang didasarkan pada hasil kajiannya di 21 negara. Jadi ada dua, model demokrasi Westminster dan model demokrasi konsensus. Oke, model demokrasi Westminster. Jadi gagasan dasar dari model ini yakni mayoritaslah yang paling berhak memerintah. Model demokrasi Westminster yang dipromosikan oleh Liebhart ini sepenuhnya merupakan praktek dan tradisi yang berlangsung di Inggris. Jadi konsep Westminster ini diambil dari nama istana di Inggris yang biasa digunakan untuk menggelar persidangan-persidangan parlemen Inggris. Dan model demokrasi Westminster ini menurut Liebhart memiliki beberapa elemen khas. Yang pertama, konsentrasi kekuasaan pada eksekutif. Dalam artian, terdapat satu partai yang berkuasa dalam kabinet, dan koalisi yang terjadi ini dimungkinkan karena pemilu menghasilkan satu partai pemenang dengan suara mayoritas mutlak. Yang kedua, penggabungan kekuasaan dan dominasi kabinet. Dalam artian, kekuasaan sesungguhnya berada di tangan parlemen, di mana pembentukan dan kontrol terhadap kabinet sangat bergantung pada mosi percaya atau mosi tidak percaya dari parlemen. Yang ketiga, sistem bikameral yang asimetrik. Dalam artian, sebagaimana di Inggris, bahwa adanya dua kamar parlemen, yakni House of Commons dan House of Lords, berada pada posisi tanggung jawab dan kewenangan yang tidak seimbang. Yang keempat, sistem duipartai, dalam artian di mana secara tradisional di Inggris selalu didominasi secara bergantian oleh dua partai utama, yakni Partai Buruh dan Partai Konservatif. Yang kelima, sistem satu dimensi partai, bahwa di Inggris masing-masing partai memiliki dimensi yang berbeda dan sekaligus membedakan dimensi masyarakat konstituennya. Perbedaan dimensi ini menyangkut persoalan preferensi pada kebijakan sosial ekonomi. Dan yang keenam, sistem pemilihan umum pluralitas, bahwa 650 anggota House of Commons dipilih melalui sistem pemilu pluralis, di mana para kandidat yang memperoleh suara terbanyak akan menduduki kursi yang tersedia di tiap distrik dan mengambil suara-suara dari kandidat yang kalah, the winner take all. Dan yang ketujuh, sistem pemerintahan kesatuan dan sentralistis. Meskipun pemerintah lokal memegang dan memainkan peranan yang penting, tetapi mereka adalah bentukan pemerintah pusat, di mana kekuasaannya tidak dijamin dalam konstitusi atau hukum dasar tertulis. Dan yang kedelapan, konstitusi tidak tertulis dan kedaulatan parlemen. Dalam artian, dalam konstitusi tidak disebutkan komposisi dan kewenangan dari institusi pemerintah dan hak-hak warga negaranya. Semuanya diatur dalam suatu konvensi. Dan yang terakhir, sistem demokrasi perwakilan yang eksklusif, yakni House of Commons adalah lembaga perwakilan rakyat, sehingga tidak ada ruang bagi elemen-elemen demokrasi langsung seperti penyelenggaraan suatu referendum. Oke, kita beralih ke model demokrasi konsensus. Jadi pertimbangan dasar model demokrasi ini yakni mayoritas tidak boleh dibiarkan menjadi tirani atau diktatur bagi kelompok-kelompok minoritas. Sebaliknya, minoritas perlu diakomodir aspirasi dan kepentingannya dalam sistem. Maka diperlukan mekanisme konsensus atau kesepakatan di mana kelompok minoritas dapat diakomodir kepentingan dalam keputusan-keputusan politik. Dan menurut Liebhart, sedikitnya terdapat 8 elemen khas dalam model demokrasi konsensus. Oke, yang pertama, pembagian kekuasaan eksekutif. Dalam artian dibangun suatu koalisi besar. Dalam hal ini, prinsip konsensus adalah mengajak seluruh partai utama untuk saling berbagi kekuasaan eksekutif dalam koalisi yang luas. Yang kedua, pemisahan kekuasaan eksekutif dan legislatif. Jadi di sini, eksekutif dan legislatif menjadi lebih mandiri dan hubungan di antara keduanya lebih seimbang daripada hubungan kabinet parlemen dalam sistem parlementer.
Yang ketiga, sistem bikameral yang seimbang dan perwakilan minoritas. Prinsip dasar dalam membentuk suatu badan pembuat undang-undang menjadi bikameral daripada unikameral adalah untuk memberikan perwakilan yang bersifat khusus kepada kelompok minoritas tertentu dalam suatu majelis kedua atau dewan tinggi. Yang keempat, sistem multipartai dalam artian di mana pluralitas etnik dan aspek-aspek sosiokultural pemilih lainnya diakomodir dalam beragam partai politik. Yang kelima, sistem partai yang multidimensional di mana partai-partai dipersilakan mengambil pilihan-pilihan dimensi yang dianggap sesuai dan cocok oleh masing-masing yang akan menjadi rujukan preferensi para pemilihnya. Dan yang keenam, sistem perwakilan secara proporsional, di mana tujuan dasar dari perwakilan proporsional adalah untuk membagi kursi di parlemen di antara partai-partai berdasarkan proporsi perolehan suara masing-masing partai politik. Dan yang ketujuh, federasi teritorial dan non-teritorial, serta desentralisasi. Dalam sistem federal, semua kelompok dibagi berdasarkan kesatuan wilayah, negara bagian, provinsi, dan sebagainya. Dan yang kedelapan, konstitusi tertulis dan hak veto dari kelompok minoritas. Adanya satu konstitusi yang tertulis dalam bentuk sebuah dokumen yang berisi aturan-aturan dasar dalam menjalankan pemerintahan. Jadi, konstitusi tertulis ini dapat diamandemen oleh mayoritas khusus. Oke, selanjutnya, bagaimana demokrasi di Amerika? Oke. Sebagaimana kita ketahui, Aaron Lippard mengelompokkan negara-negara demokrasi modern dalam dua pola besar, pada dua titik ekstrim yang berlawanan, yaitu model demokrasi Westminster dan model demokrasi konsensus. Jadi, tentu saja pembagian model tersebut jika diterapkan pada suatu negara akan tampak merupakan simplifikasi. Simplifikasi dalam artian, sebuah negara dapat berada di antara kedua model ekstrim tersebut, yaitu dapat merupakan Westminster model di satu variabel, akan tetapi merupakan konsensus model pada hal yang lain. Dalam artian, ada beberapa negara yang tidak dapat dikatakan secara utuh menganut satu dari kedua model yang dikemukakan oleh Aaron Lippard, seperti halnya di Amerika. Walaupun ada kecenderungan menganut model demokrasi konsensus, akan tetapi ada beberapa hal dalam demokrasi di Amerika Serikat yang dipengaruhi juga oleh model demokrasi Westminster ini. Oke. Selanjutnya, bagaimana pengaruh model Westminster terhadap demokrasi di Amerika? Kita dapat melihatnya dari beberapa elemen yang dikemukakan oleh Aaron Lippard dalam model demokrasi Westminster. Amerika hanya menganut beberapa elemen saja, seperti halnya dalam konsentrasi kekuasaan pada eksekutif, di mana terdapat satu partai yang berkuasa dalam kabinet. Ini dimungkinkan oleh karena pemilu menghasilkan satu partai pemenang dengan suara mayoritas mutlak. Dalam kewenangan eksekutif dipegang serta dijalankan oleh presiden dan mendapatkan bantuan dari wakil presiden serta menteri-menteri. Kewenangan presiden ialah menjadi kepala pemerintahan serta kepala negara. Jadi Presiden Amerika Serikat selain memegang kewenangan dalam pemerintahan, Presiden juga mempunyai kewenangan yang lainnya, ialah menjadi seorang pemimpin tertinggi dalam militer, mempunyai pejabat eksekutif, serta para hakim memveto rencana dasar undang-undang yang sudah mendapat persetujuan dari lembaga legislatif, serta melaksanakan hubungan dengan luar negeri. Dan adapun kelebihan model ini, yakni model demokrasi Westminster ini, yakni ini merupakan jalan mudah untuk menjawab pertanyaan ketika terjadi problematika perihal siapa yang berhak memerintah dan kelompok mana dalam masyarakat yang harus diprioritaskan. Model ini juga praktis, lebih efisien dalam proses pengambilan keputusan. Bahkan kebulatan suara dengan mudah dapat dicapai dalam sistem politik. Selanjutnya, pengaruh model konsensus terhadap demokrasi di Amerika Serikat. Oke. Jadi pengaruh model konsensus terhadap demokrasi di Amerika Serikat dapat dilihat pada pembagian kekuasaan di legislatif. Lembaga legislatif Amerika disebut istilah Kongres yang mempunyai dua kamar, yakni Senat dan House of Representatives. Jadi Senat Amerika Serikat yang beranggotakan 100 orang bersumber dari 50 negara bagian. Setiap negara bagian diwakili oleh 2 orang senator yang dipilih melalui pemilihan secara langsung. Dengan kata lain, Senat merupakan perwakilan negara bagian. Adapun House of Representatives merupakan lembaga perwakilan rakyat atau DPR, dan Senat serta House of Representatives ini mempunyai kedaulatan dalam membuat undang-undang, menentukan APBN, dan bahkan melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Dan
Adapun keunggulan dari model demokrasi konsensus ini yakni dia mampu memberi akses bagi kelompok-kelompok minoritas untuk dapat berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik pemerintah. Di samping dapat mencegah kemungkinan terjadinya diktator atau tirani mayoritas terhadap minoritas. Oke, jadi untuk kesimpulannya, Aaron Liebhardt mengelompokkan negara-negara demokrasi modern ke dalam dua pola, seperti yang saya katakan tadi, yakni ke dalam model demokrasi konsensus dan model demokrasi Westminster. Akan tetapi, kedua model ini jika diterapkan pada suatu negara akan tampak merupakan simplifikasi, dalam artian ada beberapa negara yang tidak dapat dikatakan secara utuh menganut satu dari kedua model yang dikemukakan oleh Aaron Liebhardt tersebut. Jadi, sebuah negara dapat berada di antara kedua model tersebut, yaitu merupakan Westminster model di satu variabel, tetapi merupakan konsensus model pada hal yang lain. Seperti halnya di Amerika. Kita dapat melihat model Westminster-nya pada konsentrasi kekuasaan eksekutif, di mana terdapat satu partai yang berkuasa dalam kabinet dan koalisi dimungkinkan karena pemilu menghasilkan satu partai pemenang dengan suara mayoritas mutlak. Sehingga dalam kewenangan eksekutif dipegang serta dijalankan oleh presiden dan mendapat bantuan dan wakil presiden serta menteri-menteri. Jadi kewenangan presiden di sini ialah menjadi kepala pemerintahan serta kepala negara. Dan jika kita melihat unsur penerapan demokrasi konsensus di demokrasi Amerika Serikat, kita dapat melihat pada Senat dan House of Representative-nya, di mana dari lembaga legislatif itu terdapat istilah Kongres, yang di mana di situ ada dua kamar, yakni Senat dan House Representative, yang di mana di Amerika Serikat Senatnya beranggotakan 100 orang yang bersumber dari 50 negara bagian. Jadi setiap negara bagian diwakili oleh 2 orang senator yang dipilih melalui pemilihan secara langsung. Jadi kesimpulan dari teori yang dikemukakan oleh Aaron Liebhardt ini, dari dua model tersebut, kita tidak dapat mengatakan bahwa, atau dalam artian ada beberapa negara yang tidak dapat dikatakan menganut salah satu dari kedua model tersebut, karena di satu variabel dapat dikatakan merupakan demokrasi konsensus, namun di sisi lain dapat dikatakan sebagai demokrasi Westminster, seperti itu. Sekian presentasi dari makalah saya. Jika ada tanggapan berupa komentar, kritikan, ataupun masukan, silakan diberikan. Sekian dan terima kasih.